sebenarnya kan dari awal mula banget nih Mas ya. Awal mula banget kan sebenarnya ini kayak pengen ngepublikasi tusi-tusisinya para jaksa awal-awal emang kita landasannya dari situ sih Mas. Ada pemulihan aset yang kita sama sekali nggak tahu badan pemulihan aset itu apa. Ada restoratif justice. Oke, Pidum dapat nih. Terus yang baru kemarin banget diangkat tuh kasusnya Ronald Tanur. Kita sih berharap kesimpulannya ya program Jurnal Adiaksa ini masih bisa berjalan di kedepannya karena ini exposure-nya kan tujuannya baik untuk institusi dan untuk negeri. Kita juga mengedukasi masyarakat supaya betul. Masyarakat, halo. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada. Podcast Kejaksaan, menemani semua, hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada. Konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua, dengarkan sesama. Podcast Kejaksaan selalu ada untuk kita. Oke, balik lagi. Halo Sobat Justisia, Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Dan kali ini kita menghadirkan tamu istimewa yang kalau kalian mungkin udah paham betul, udah sering lihat yang namanya Jurnal Adiaksa. Nah, inilah salah satu orang di balik layar dari program Jurnal Adiaksa. Kita sambut Hendro Kartiko. Bukan ya, siapa? Bukan Mas, Hamka Hamzah. Hamzah. Gue kira Victor Iqbal. makin jauh ya. Saudara Rafael Struik lah Mas. Rafael Struik berarti siapa ya? Ya? Yang lebih gagah lagi siapa? Yang kayak Victor Iqbal ada lagi nggak sih? Greg Nokol. Greg Nokol. Oke, perkenalkan diri dulu dong. Siapa ini? Siap, nama aku Vincent Mas dari Kompas TV. Oh, berarti anggota geng motor itu ya, yang klub motor itu ya? Bukan Mas. Oh, beda ya? Beda. Iya, pantesan kok jauh ya? Bedanya ya? Bedanya cara duduknya. Oh iya. Kenapa tuh? Vincent. Oh, duduk Vincent. Kakinya naik ya? Oke, gimana kabarnya Abang Vincent? Alhamdulillah baik Mas. Dirimu apa kabar Mas? Ini hostnya siapa ya? Kok balik ditanya ya gue? Alhamdulillah gue baik juga sih. Gimana ini kabarnya Jurnal Adiaksa sekarang udah episode berapa? Sekarang lagi jalan episode ke-10 Mas. Episode ke-10. Episode 10 dari ke-12 episode. 12 episode berarti masih ada sisa 2 lagi. Berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10 ya kan? Berarti ada sisa 2 lagi. Bila hampir sama dengan Mas kejauhan. Itu SKD ya. CAT ya. Kejauhan Mas, kejauhan. Nah, sisa 2 episode nih. Sisa 2 episode nih yang mau digarap nih sekarang apa nih? Sisanya kan planningnya itu kan kita ada dari Daskrimti Mas. Daskrimti sama Tabur Surabaya. Kejari dan Kejatinya Surabaya. Kejari sama Kejati. Kejari dan Kejati Surabaya. Okay. Baru kemarin pulang dari Surabaya Mas. Wah, baru pulang. Kok gue nggak diajak ya? Kenapa ya? Kalau yang keluar kota kok gue nggak diajak, tapi kalau yang cuma Jakarta Barat gue diajak nih. Itu kenapa? Masalahnya di mana? Kalau sampean kan mahamin lokal tuh wah kalau mahamin lokal. Padahal tuh rumah saya loh ya kan bisa sekalian. Dekat Sidoarjo, di Sidoarjo ya Mas. Iya. Deket. Cuman kan kalau ke sana kan kita jadinya pulang kampung Mas, bukan syuting jadi. Oh gitu ya. Oh iya juga sih. Nah, namanya amal jariah kan ya nggak apa-apa kan ya kan nyenengin. Kita udah berteman lama nggak sih sebenarnya? Kita tuh dari 10. Aduh gila. Sebelum Tyrannosaurus lahir ya Mas. Buset dah, Tyrannosaurus jauh banget. Gak bisa ada. Dari 2022 sih ingatku. 2022 ya. 2022. Enggak lah. 2022 sih. 2022 tuh zaman 23 anjir ya kan. 2022 zamannya masih Pak Ketut sama Bu Tuti. Oh iya. Tapi gue belum masuk ya. Gue belum masuk. Cuman waktu itu tuh kan ada kerja sama Bu Tuti waktu itu kan.
Kabak TU dulu kerja sama Talkshow, aku minta insert footage gitu buat Nah. Talkshow Mas. Nah, ini nih awal pertemuannya nih. Nah, berarti ya ini rekan-rekan kalau kalian lihat acara di Kompas, konsep-konsepnya itu bukan konsep ya, lu bukan konsep tapi yang ngajuin marketing ya. Lebih ke salesnya ya. Ini ya manusianya. Nah, balik lagi nih. Jurnal Adiaksa ini dibuat nih karena apa sih? Walaupun gue sudah tahu ya sebenarnya ya, karena gue juga yang Iya, planning ya. proyekan dia gitu loh. Kenapa dibalikin ke sini gitu? Ya, namanya juga bikin konten. Oh, nah kontennya. Iya. Biar kita kan mengedukasi nih masyarakat maupun warga Adiaksa di seluruh warga Adiaksa dimanapun berada, kita ingin ngasih exposure. Sebenarnya jurnal Adiaksa ini apa sih sebenarnya? Iya, sebenarnya kan dari awal mula banget nih Mas ya. Awal mula banget kan sebenarnya ini kayak pengen ngepublikasi tusi-tusinya para jaksa awal-awal. Emang kita landasannya dari situ sih Mas. Tusi-tusinya jaksa tuh ngapain, kayak Mas Febri tuh ngapain aja sih kira-kira kerjaannya gitu, kok jarang pakai seragam. Jangan, karena kita tapi disclaimer ya, kita pakaiannya seperti ini ada nomenklaturnya. Nah itu Bukan karena kita nggak mau pakai klarifikasi. seragam ya, kita Aku disclaimer klarifikasi. dulu, ya. Aku klarifikasi. Jadi kan memang kalau di jaksa setelah nih ya, Iya. setelah beberapa episode ada memang jaksa-jaksa yang memang nggak pakai seragam peruntukannya. Contoh Iya, dari Cok. Intel. Nah, Itu kalau pakai seragam ya ketahuan. berarti namanya. apa ini Intel kan? Nah, Intel kalau nggak? ini kan persatuan Intel. Persatuan Intel dan Penkom jadi ya. Nah, Mas. itu dia Intel lah. yang terang. Intel tapi ngasih penjelasan. Tapi Intel ngomong Intel dulu. Jangan ditiru ya, Intel ngomong Intel ya. Saya Intel. Gitu. Enggak. Enggak. Nah, sebenarnya ini gue tambahin ya, karena kan gue juga paham. Iya. Sebenarnya Jurnal Adiaksa itu kan emang kita buat untuk nge-branding bahwa jaksa itu nggak cuman kerjanya adalah ngasih tuntutan. Tuh. Nah, tapi Banyak tugasnya lain, Apa aja? Mas. Ada dari pemulihan aset. satu Contohnya. nah, kita tes ya, dia ada- bisa jelasin ada berapa. Dari 12 episode itu akan mewakili dari masing-masing bidang kan produknya ya. Kita tes ada berapa nih, baru satu Ada aset. pemulihan aset yang kita sama sekali nggak tahu tentang Iya. badan pemulihan Nah, aset terus itu satu. apa. Ada restoratif justice. Oke, Pidum dapat nih. Terus Terus yang baru kemarin banget diangkat tuh kasusnya Ronald Tanur. Terus ada Oh, juga Pitsus. Pitsus Oke. juga. Terus yang kemarin Duta Palma. ya, itu masih Pitsus. Oh, masih Pitsus juga. Oh iya. Gak masuk itu kan baru 3 ya? Oke, ada Tangkap Buron. Intel, oke, masuk. Nah, Tangkap Buron. Terus kemarin perwakilan dari salah satu episode dari PJA langsung terkait restoratif justice. Oke, Pidum, inovasi. Masih belum masuk itu kan nih, karena tadi udah disebutin. Terus apa Karena kan lagi? ada beberapa episode ya, Mas. Oke, Misalkan oke. dari RJ. Ini kan temanya RJ ada tema besar. beberapa. Terus Baru 4. ada apa lagi ya? Datum kita belum sih, Mas. Datum kita belum. Ini lupa berarti. Datum Dia lupa nih. Datum belum, Mas. Enggak, bukan itu maksud gua. Ini baru 4. Paling enggak kita tuh udah punya 8 tema besar nih. Lupa lu. RJ, Heeh. ya kan? RJ, Intel itu tabur, Pitsus itu lidik, Ya. kemudian restoratif justice itu Pidum. Ada Badiklat juga. Cakep. Ada badan diklat. Ada tadi yang disebutin sama dirimu, Mas. Apa tuh? Jaksa di luar penuntutan, rumah sakit. Nah, itu apa namanya apa? Rumah sakit tadi Aksana apa namanya? Kesehatan justisial. Oh, kesehatan sosial. Ya, apa? Ya, itu namanya. Ntar baru udah Kesehatan skripsi. justisial. Kalau bisa sebenarnya gue pengen kepegawaian ya, karena kan Biro Pek. momennya lagi hot-hotnya nih CPNS nih ya kan. Betul. Cocok nih sebenarnya mengedukasi, cuman kayaknya emang lagi sibuk banget kan, karena emang Iya, lagi memang lagi- peak-peaknya ya iya. ini kan, apalagi momen CPNS. Kemudian total 12 episode ya. Nah, yang paling menurut lo paling menarik Paling menarik tabur sih, Mas. kenapa itu? Sabur? Tabur tuh ya kalau orang-orang yang di luar dari kejaksaan, institusi dan kelembagaan mungkin nggak tahu, Mas, apa yang namanya tangkap buron gitu ya kan. Nah, lu tahu nggak tabur? Apa tuh? Apa tabur? Tahu nih, bener sih. masyarakat umum juga ini ya. Yo kan yo. Ya di situ sih banyak sih, Mas, banyak pelajaran yang diambil kayak
penyelidikan tuh kayak gimana gitu. Walaupun nggak dijelasin dari intelnya juga spesifik kayak gini-gini mas aku mau nonton gini kan nggak mungkin ya kan. Coba ngejelasin gini loh mas, karena kan kita jadinya reka adegan kan kita. Oh kita tuh mantau di sini loh mas, di depan rumahnya loh mas. Kita tuh ada juga yang di sini mantau di sini. Spill dikit dong di Surabaya. Ini belum tayang ya mas. Nah makanya ini kan teaser, spoiler ya supaya orang nanti itu jadi clickbait. Gue harus nonton nih ya kan. Tabur itu kita ngangkat tentang kasusnya Wisnuwardana tahun 2019 terkait mantan DPRD Kota Surabaya. Ini nanti ya agak disensor dikit mungkin ya. Terus teknik-tekniknya gimana tuh? Alur ceritanya sih memang terpidana ini sudah dinyatakan DPO oleh pengadilan. Lalu dari Pitsus ya, dari Pitsusnya itu menyerahkan ke bagian intel untuk segera penangkapan. Bergeraklah di situ dari Kajari maupun ke Kasintelnya bergerak. Setelah 3 minggu setelah 3 minggu itu baru berkembangnya lagi kasusnya, baru ada info lagi bahwa ada penjemputan atau ngedrop gitu. Jadi tuh si terpidana masuk ke salah satu terminal gitu mas. Terminal apa itu? Terminal bus. Terminal bus. Iya, jadi Puri kan. Bukan terminal airport kan? Bukan terminal bis gitu. Jadi kayak masuk ke terminal gitu ada info entah dari mana infonya ya dari ringnya beliau gitu mungkin. Jadi ada penjemputan si Wisnuwardana ini oleh anaknya mas ceritanya. Anaknya? Anaknya langsung. Anak kandung atau anak tiri? Anak kandung. Anak kecil. Anak kandung. Jadi ya mau dijemput gitu, ternyata kita tim yang di lapangan sempat dikelabui juga mas. Oh kegocek, dikit-dikit kegocek. Bapet ya. Nah jadi ini mah spill semua masih kayak gini mas. dikit, lu jangan banyak makanya. Ya pokoknya ada penjemputan, dijemput sama anaknya, kurang lebih kayak gitu, masuk ke gang-gang gitu untuk ya karena si anaknya udah ngetahuin si udah bocor tipis ya? Bocor tipis udah atau mulai ngeh anaknya. Bocor halus? Bocor halus beda podcast pak. Beda ya? What? Kayaknya pernah denger deh. Bocor Apa ya? halus Kompas mas. Oh Kompas sih? Kompas gak sih? Woi, no. Gak. Itu jangan ya. Jangan disensor. Gak apa-apa tayangin. Nah terus rencana tayang kapan nih? Rencana tayang di Desember gitu. Desember bilang dong ke kamera. Rencana tayang Jurnal Adiaksa episode Tabur ke 12. Episode Jurnal Adiaksa 11 kayaknya. 11. Oh. 10 ya? 10 antara 10, 11, 12 ya ini kan tenis lah. Susah di ya kan. Jangan lupa. Gak mungkin kita spill gitu. langsung juga sih mas. Oh di spill ntar malah ketahuan. Iya. Ya kurang lebih kayak gitu. Pokoknya seru banget, penangkapannya seru, kejar-kejarannya seru banget, kasusnya seru banget. Apalagi yang di lapangan tuh bener-bener tim yang syuting pun ngerasain sih ambience-nya tuh kayak wah gila ada kayak gini-ginian ya gitu. Soalnya ada ya mungkin banyak di platform manapun kayak di YouTube entah apa. Udah banyak yang nyarin. Banyak yang nyarin kayak motornya itu tuh ada Sempet motor kelindes. mobil dilindes gitu mas. Kadegan motor lindes juga nggak tuh? Enggak mas. Budgetnya ya ada. Itu properti gitu kan. Berarti pakai apa tuh? Kalau itu visual asli. Pakai visual dari Visual footage asli. ya? Iya, visual bukan asli. pakai 3D Adegan, atau ada. Itu visual asli. Ya siapa kalau tahu kan bisa pakai 3D kayak Transformer tuh loh ya kan? Kan keren sebenarnya. Atau pakai anime ya kan? anime apa tuh kira-kira mas yang naik mobil, terus dilindes motor apa anime? Banyak Dragon Ball Teman-teman ada. asal tahu ini penggemar anime Sekejagung Raya. Nakama. Bagi kalian yang nakama ya. Atau Sasageo lah. Tinggal pakai jubah doang belakang. Tahu dia. Gitu, tahu dong. Kita balik nih ya. Oke, gimana? Kira-kira nih ya. Jurnal Adiaksa tahun depan ada lagi enggak kira-kira? Perlu di-spill langsung atau gimana mas? Ya kita harapannya sih tetap bisa lanjut ya kerjasama kita antara Kejaksaan dan Kompas. Ya kan
gue rasa feedbacknya positif ya, apalagi buat membangun citra kejaksaan dan nge-branding ke masyarakat bahwa tugas kita tuh bermacam-macam, bervariatif itu. Ini positif banget, Iya. ya kan? Kalau bisa sih bisa nambah episode ya, dalam setahun 12 gitu. Kita kan kalau kita kan ngikutin arahan pimpinan aja. Agak sedot dulu ya. Paling enggak 20 lah ya kan. 20 tuh ya Mas. 20 episode ya kan. Mulai dari Januari gitu ya. Nah, itu cocok itu. Nah, 20 episode Ya kan, dari Januari itu memungkinkan sih Mas. Ya, aku izin arahan aja Mas terkait. Nah, itu Iya. sudah. Itu sudah. Terus di Surabaya kemarin syuting berapa hari? Kalau syutingnya tuh kurang lebih sih 4 hari sih Mas. 4 hari. Jadi datang tuh kita langsung syuting Mas. Flight dari Jakarta langsung Surabaya itu kita langsung syuting ke Kejaksaan Tinggi. Jati dulu. Ke Jati dulu kita wawancara dengan ibu Kejatinya. Exposure yang kita dapetin juga di sana sedikit di spill. Cuman kan kalau Kejaksaan Tinggi kan kita ngambil helikopter view-nya aja untuk wawancara enggak spesifik Secara detail. general ya, enggak masuk Iya, ke inti iya. banget lah ya. Kulit-kulitannya Apa sih? doang, Iya, mal kulit-kulitannya. pergi doang lah ya. Iyalah, kayak gitu. Kalau yang udah spesifiknya kan kita masuk ke kasintelnya, ke kajarinya kan, dan kasintel yang pada tahun 2019 itu kan udah pada pindah juga kan. Siapa coba nama kajarinya pada waktu itu? Kajari pada waktu itu namanya sekarang jadi Kajati Babel. Halo Pak Kejati. Namanya siapa? Namanya? Ini lupa namanya Pak. Pelanggaran ini. Aku ingetnya sama kasintel ya, Pak Kasna. Pak Kasna sekarang jadi apa? Aku ingat Pak Kajati Babel, Pak Teguh. Iya. Nggak jadi dijewer ya Pak ya. Kalau tadi Pak Teguh lupa nggak gue dijit, Pak. jewerin. Soalnya pas ada cerita lucu sih pas Kajati Babel itu kan. Jadi tuh Pak Kajati Babel naruh kamera mungkin di ruang meetingnya gitu kan. Pak mau izin Pak. Karena ini 2 kali nih Mas terjadi di Surabaya itu. Kajati Jatim sama Kajati Babel. Aku nggak enaknya setengah mati Mas. Nyuruh-nyuruh Kajati. Betulin kamera. Iya Mas. Setengah mati. Saya jewerin aja Nang. Gue jewerin ya Pak ya. Ini nih. Itu 2 Kajati aku itu di hari yang sama. Aduh itu gimana? Oh kan sama tim sama Mbak Winnie dan teman-teman kan. Wah ini nggak apa-apa kali ya kita nyuruh-nyuruh Kajati gitu. Tapi kan kita arahin kan untuk for the better visualnya dia gitu kan. Kita pengen Supaya enak lah. Dipandang mata tuh enak. Nah gitu sih Mas. Jadi cerita lucunya banyak sebenarnya di Surabaya. Terus ya ini testimoni ya. Kerjasama dengan kejaksaan yang awalnya lu ngiranya wah kejaksaan nih pasti kan kayak gitu kan. Setelah masuk tahu nih gimana? Apa? Testimoni real ya, uncut. Ini real ya. 2021 tuh aku belum pegang kejaksaan Mas sebenarnya. 2022 aku pindah tim, aku disuruh handle beberapa lembaga tinggi negara. Salah satunya Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan lain-lain gitu kan. Pas aku pegang Kejaksaan Agung sih jujur pertama kali sih kaget banget Mas. Karena dulu aku tuh kuliah magang di Kejagung Mas, Datun Mas. Iya. Kejagung Datun Mas. Masih inget ya orangnya? Lupa Mas dulu tuh di Durhaka. Bukan Durhaka ya. Ya masukin orang. Sama mentornya lupa. Ya masukin orang. Siapapun Anda yang di Jam Datun ya, kalau masih inget sama ojek ini samperin aja. Dia sering nongkrongnya di Puspenkum, samperin, lupa sama kulitnya nih. Jadi dulu tuh dimasukin sama orang tua Mas. Orang tua punya kenalan gitulah. Orang dalam. Enggak, ini tuh cuma magang doang. Itu kenal sama salah satu biro kepegawaian. Dimasukin ke Datun, magang aja deh. Ngapain sih cari tahu? Iya. Karena kan basic aku hukum juga Mas. Gitu. Nggak ikut CPNS kemarin. Udah lewat umurnya ya? Enggak Udah sih, tua Mas. ya? Kita main behind the gun aja. No. Terus. Iya, setelah itu sih wah penasaran juga sih kan. Kejaksaan kan yang aku tahu kan awalnya cuma Datun ya kan. Masuk ke Puspenkum memang kan kerja sama media kan melalui Puspenkum ya kan. Kurang lebihnya waktu itu ketemu sama Bu Tuti dan Pak Ketut. Awal-awalnya mah kita talk show. Terus sama Pak Ketut tuh kita bikin buku Mas. Mau buku ya? Iya. Oh, tahu gue kayak ini. Yang dikeramasin itu loh Mas. Yang lu bikin jadi lembur semalaman itu kan. Ingat gue. Ini nih korban-korbannya juga nih. Anak-anak. Mohon izin ya Mas.
Jadi ya sempet tuh beberapa buku 3 buku deh kalau nggak salah. 3 atau 4. Oh, tapi yang zaman gua kayaknya 1 doang ya. Gue mah sampean semua mas. Oh iya, 3 Gua tuh. sampean semua yang ngedesain mas. Astagfirullah. Berarti kita no way. Ya lanjut dari buku kita masuk ke talk show berkembang lah. Sempat ada pikiran baru mungkin dari Pak Ketut waktu itu, gimana kita bikin program sendiri gitu kan. Program sendiri ya kita kasih proposal kayak biasa lah, kayak hal-hal marketing aja. Kita kasih proposal, oh ini oke nih gitu kan, Jurnal Adiaksa, terus sesuai dengan apa yang dimau Pak Ketut waktu itu juga kan, sama Mas Febru juga waktu itu kalau nggak salah meetingnya. Jangan pura-pura lupa bre mas. Iya, entar gua nunggu. Kosong. Gak ada hidup ya. Apa-apa. Jangan takut emang. Podcast sama apa ini kata. Enggak, ini kan properti. Oh, properti. Ya, podcast ini kebalik. Tapi teman-teman kalau yang mau endorse boleh nggak sih Mas? Hah? Enggak, Endorse gitu. boleh sih asal langsung BP aja. Kalau mau endorse. Ya, lanjut itu ya udah kita berkembang dari talk show ke program. Lanjut program ya sampai sekarang alhamdulillah sih Mas, kita udah punya program sendiri Jurnal Adiaksa. 12 episode langsung, kaget sih. Bravo. 12 episode langsung gitu ya kan. Kurang banyak gak tuh? Kalau kurang banyak sih kita syukurin dulu ya kan. Kan awal. Karena kan kita pilot project juga kan, Iya, nggak yang langsung dar gitu. Enggak lah. Kita mesti Kita belajar cek juga, dulu, gitu. cek kompak Cek kompak lah ya. dulu. Oke, sobat Adiaksa anak Ulang. susah ya ngomongnya. 3, 2, 1. Close the door. Salah. Sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, karena waktu juga yang sangat terbatas, akhirnya kita juga ya kalau mau ngobrol panjang bisa 1 jam Satu hari lebih nih ya, ya. Walaupun perbicaraan kita ulang-ulang aja. Sampai muncrat gue. Sorry. Tapi ya karena udah waktunya udah kelar dan kita sih berharap kesimpulannya ya program Jurnal Adiaksa ini masih bisa berjalan di kedepannya, karena ini exposure-nya kan tujuannya baik untuk institusi dan untuk negeri. Kita juga mengedukasi masyarakat supaya Betul. masyarakat, halo, ada ikan Tongkol makan ini. gunung. Ikan makan gunung gimana ceritanya? Gak bisa pantun sorry. Nah ini kan tujuannya mengedukasi supaya Iya, masyarakat paham betul, kejaksaan itu apa, tusinya atau apa. Betul banget. Dan kalau masyarakat punya minat dan bakat tertentu, lu bisa punya cita-cita baru nih di kejaksaan. Kita memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kalian untuk mengeksplorasi bakat kalian yang sesuai. Jadi ruang-ruangannya nih kita sediakan, kita kasih gambaran. Jadi harapan kita ke depannya sih masyarakat udah mulai teredukasi dan memiliki cerita, oh gue mau gabung sama Korps Dark Brown Corp atau Korps Adiaksa. Nah, itu dia. Mantap itu dia. Itu sih. Oke, sobat Adiaksa dimanapun kalian berada, sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan bintang tamu lainnya yang lebih menarik. Bukan berarti ini nggak menarik ya. Yang nggak kalah menarik. Itu dia. Itu dia. Benar. Karena kalau di kita main media ini bahaya. Gampang dipleset. Juga bahaya juga kan. Betul. Berbijaklah dalam media sosial ya rekan-rekan, tolong. Oke, bye.